Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar sahabat Kusmuklis dimanapun berada? Mudah-mudahan sahabat sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat untuk berbagi kebaikan sekalipun kita harus berjuang. Alhamdulillah sahabat, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, izinkan Al-Fakir Gus Mukhlis untuk berbagi tips kepada sahabat sekalian. Tentu tips ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Insyaallah. Tips ini adalah tips agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua mengalami kenapa di antara banyak harapan, kenapa di antara banyak cita-cita yang kita tuturkan, yang kita ucapkan di dalam doa, tetapi masih belum diwujudkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mencoba untuk berbagi ini kepada sahabat sekalian, bukan berarti Al-Fakir adalah orang yang telah alim, orang yang mustajab doanya. Bukan. Tetapi Gus Mukhlis mencoba untuk berbagi pengalaman pribadi bahwa ternyata ada tips, ada tata cara yang mana ketika kita lakukan tata cara tersebut, insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita harus ketika memiliki hajat, kita harus belajar menghindari kemaksiatan di dalam hidup kita ini. Kenapa harus dengan kalimat belajar? Karena Gus Mukhlis sendiri pun merasakan bahwa begitu sangat beratnya perjuangan menghindarkan diri kita ini dari maksiat. Oke lah, dari depan kita hindari maksiat, dari samping kita hindari maksiat, dari samping kiri kita hindari maksiat, tetapi kadang kita ditabrak dari belakang oleh maksiat. Makanya Gus Mukhlis mencoba dengan sebuah kalimat belajar mengurangi kemaksiatan pada diri kita. Mengurangi, kalaupun belum bisa berhenti secara total. Ini tips pertama agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa tips yang kedua? Membuat keluarga kita, khususnya kedua orang tua kita bahagia. Yang sudah punya istri, buatlah kedua orang tua, kedua mertua, istri bahagia dan anak-anak. Yang belum punya, ya maka buatlah kedua orang tua kalian bahagia. Bagaimana caranya? Gus, saya belum punya pekerjaan, saya belum bisa membahagiakan keduanya dengan uang. Tidak harus dengan uang. Membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua bisa dengan sikap yang baik, bisa dengan perbuatan, bisa dengan senyuman, kelakuan kita, bagaimana caranya menghormati, takzim kepada kedua orang tua, bikin mereka bahagia, senang, pijat betisnya, cium tangannya, cium pipinya ketika kita pulang ke rumah, atau kita akan berangkat dari rumah menuju ke tempat di mana kita mencari rezeki. Nah, setelah itu baru langkah yang ketiga, kita bikin list, kita bikin catatan, oretan-oretan di dalam hidup kita. Tulis proposal untuk Allah Subhanahu wa taala tahun 2021 sampai 2023. Apa yang ingin kalian kejar? Tulis di situ. Jangka pendek. Contoh, misalkan ingin memiliki HP merek
apa misalkan. Jangka pendek. Yang kedua, ingin memiliki televisi merek apa misalkan. Terserah, jangka pendek yang mudah untuk dicapai sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi jangan pernah lupa tuliskan juga jangka panjang. Yang secara logika kita tidak akan sampai kepada hal ini. Kayaknya kok ani gak mungkin gitu loh. Contoh, punya rumah sendiri, punya mobil mewah sendiri, pergi haji, pergi umroh, mengumrohkan, menghajikan kedua orang tua, dan lain sebagainya, jangka panjang yang secara akal logika kita tidak akan sanggup untuk mencapai itu semua. Tetapi catatlah di dalam buku list kita, yang kemudian tempelkanlah di mana biasa kita sholat di rumah. Di mana kita biasa sholat, tempelkan di tempat kita menghadap kiblat. Maka istiqomahlah sholat di situ. Jadi kalau di pojokan kita sholat, ya sudah di pojokan terus. Anggap itu adalah mihrab. Anggap itu adalah mihrab kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, setelah 3 tata cara ini kita lakukan, maka yang keempat adalah tentukan waktu-waktu yang sahabat senang untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu apa saja yang Anda senang? Contoh misalkan, Anda senang waktu sehabis maghrib sampai menjelang isya, maka lakukan munajat, zikir, doa, amalan di saat itu. Anda senang misalkan menentukan waktu untuk munajat sehabis subuh, maka lakukan munajat sahabat di waktu setelah subuh. Itu yang keempat. Baru yang kelima, kita masuk kepada tata cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Karena betapa banyak orang hamba-hamba Allah, umat Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW, yang berdoa memohon akan hajat-hajatnya di alam jagat raya ini, tetapi sedikit yang masih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang tahu ada doa yang ditahan, ada doa yang disiapkan kelak di akhirat, ada doa yang dikabulkan oleh Allah. Tetapi ketika kita mencoba dengan cara tips yang kelima, bagaimana tata cara berdoa yang baik, maka insya Allah hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tata cara yang kelima ini, sahabat? Kita ini bukan orang yang alim, bukan orang yang suci, bukan pula kita orang yang dekat kepada Allah. Kita masih berlumur dengan dosa. Betul toh? Kita masih banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Bukan di jalur yang putih, kita masih ada di hitam, masih ada di putih. Kita adalah orang yang berjenis belang-belang. Artinya apa? Ketika kita sudah tentukan tips yang keempat, waktu kapan kita harus bermunajat kepada Allah, habis subuh nih misalkan, maka disitulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memohon pertolongan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak bisa kita sendiri langsung menghadap kepada Allah. Siapa kita? Penuh dengan dosa, iya. Hitam hati kita, iya. Banyak iri, penyakit-penyakit dengki. Maka di sini kita tidak butuh pertolongan kepada orang lain. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini sengaja memang tidak langsung diungkap, sahabat. Dibuat muter dulu biar penasaran. Bagaimana tata caranya? Al-Fakir Gus Mukhlis mencoba memberikan contoh. Katakan sehabis subuh, kita selesai sholat subuh,
Apa yang sahabat senangi, amalan apa yang sahabat sukai, silahkan diamalkan ba'da subuh. Gus Mukhlis misalkan senang terhadap sholawat Jibril, maka Gus Mukhlis akan mengamalkan sholawat Jibril. Dan ini memang luar biasa bagus, sahabat. Untuk kita yang memiliki hajat di bawah 100 juta untuk kepemilikan barang atau sesuatu, maka hantamlah dengan 1000 sholawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Manakala kita memiliki hajat di atas 100 juta, contohnya cari sendiri ya sahabat ya, di atas 100 juta mungkin mobil, mungkin rumah dan lain-lain, maka hantamlah ba'da subuh dengan minimal 3000 sampai 5000 sholawat Jibril. Karena Rasulullah akan hadir kepada umatnya yang mana dia memanggilnya. Sholawat Jibril ini memanggil kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan setelah itu? Baru berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, hamba mengakui ya Rabb bahwa hamba ini bukan orang yang suci, bukan orang yang alim, bukan orang yang dekat denganmu ya Allah. Oleh karena itu izinkan hamba untuk berdoa melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan, kemudian arahkan, panggil Rasulullah, karena kita sudah bersolawat 1000 atau bahkan 3000. Panggil Rasulullah, ya Rasulullah, saya umatmu ya Rasul, Gus Mukhlis. Saya punya cita-cita ya Rasul. Tidak mungkin cita-cita saya ini saya sampaikan sendiri kepada Allah. Saya bukan orang yang dekat kepada Allah. Saya mungkin juga masih banyak dosa. Maka oleh karena itu ya Rasul, hamba mohon umatmu Gus Mukhlis ini ya Rasul, yakin dan sangat yakin sekali engkau adalah kekasih Allah. Apa yang engkau mohonkan kepada Allah akan makbul. Oleh karena itu umatmu Gus Mukhlis ini memohon kepadamu ya Rasul, sampaikan hajat-hajatku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau yang menyampaikan ya Rasul, maka semuanya tidak ada yang tidak mungkin, semuanya tidak ada yang tertolak ya Rasul, semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena engkau ya Rasul, karena engkau ya Rasul adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah sahabat. Jadi perantara memohonnya seperti itu tata caranya, meminta pertolongan kepada baginda Rasulullah SAW. Kita mohon berdoa, mengakui bahwa kita adalah umat Rasulullah, Rasulullah adalah kekasih Allah, memohon sambungan untuk disampaikan kepada Allah. Insyaallah. Coba trik dan tips ini sahabat. Kalau Anda belum pernah mencoba, jangan pernah bilang nonsen. Cobalah, kita punya hajat di dunia ini, kita punya cita-cita, dan saya mengalami ini. Bukan riak, bukan ujub. Saya ingin hanya berbagi kebaikan-kebaikan kepada para sahabat sekalian. Mohonkan, minta apa yang kita inginkan, hajat kita fid-dunya wad dunya wal akhirah. Tapi panggil Rasulullah, bilang kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya umat engkau ya Rasul, dan saya tidak bisa dengan sendirinya langsung kepada Allah. Saya butuh engkau ya Rasul, engkau kekasih Allah ya Rasul. Maka sampaikan kepada Allah. Keren sahabat. Buktikan dulu, baru nanti bisa untuk komentar di video saya ini. Dan yang ingin lebih jelas lagi, detail lagi, amalan apakah kira-kira yang harus dilakukan, dan waktu kapan saja kira-kira yang sekiranya enak untuk dijadikan waktu-waktu munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Request, saya tunggu di video berikutnya. Mungkin saya akan memberikan penjelasan dan pengalaman saya buat sahabat sekalian. Mudah-mudahan manfaat. Tetap sebarkan kebaikan sekalipun hanya di dunia maya. Mudah-mudahan kecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan mendatangkan berjuta-juta kebaikan kepada diri kita semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.